Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Fauzia dari kelas 10 IPS 2. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang peradaban dunia. Peradaban dunia adalah sejarah umat manusia dari masa lalu hingga masa kini yang terdiri dari kajian rekam arkeologi dan catatan-catatan penting. Peradaban dunia sebenarnya telah dimulai sejak jutaan tahun yang lalu, di mana manusia purba telah muncul. Namun, sejarahnya baru ditulis ketika aksara dan tulisan diciptakan. Peradaban dunia di awal-awal terbagi menjadi 4 bentuk, yaitu peradaban awal Asia, peradaban awal Afrika atau Mesir kuno, peradaban awal Eropa, dan peradaban awal Amerika. Peradaban awal Asia. Peradaban awal Asia dibagi menjadi 3, yaitu peradaban Mesopotamia, peradaban India kuno, dan peradaban Cina kuno. Peradaban Mesopotamia. Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanah di antara sungai-sungai. Mesopotamia terletak di antara 2 sungai besar, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Wilayahnya yang panjang dan sempit dengan kondisi tanah yang subur membuatnya dijuluki sebagai bulan sabit subur dan saat ini menjadi wilayah dari Republik Irak. Sejarah Mesopotamia dimulai dari kehidupan yang dibangun oleh bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria dikenal membangun kota-kota terkenal seperti Ur, Erek, Kish, dan sebagainya. Tidak hanya bangsa Sumeria yang mendiami Mesopotamia, bangsa Akardia, Babilonia, Assyria, Haldea, dan Persia juga mendiami wilayah Mesopotamia. Mesopotamia mengembangkan peradaban dengan pertanian, arsitektur, kesenian, dan sebagainya. Peninggalan Mesopotamia yang paling terkenal adalah aksara paku yang bernama cuneiform, sistem hitungan seksadesimal, penghitungan kalender berdasarkan peredaran bulan dan matahari, dan yang terakhir adalah penemuan roda yang menjadi alat sistem transportasi. Yang kedua, peradaban India kuno. Peradaban India kuno berkembang di tepi Sungai Indus yang dibuktikan dengan penemuan reruntuhan kota Harappa dan kota Mohenjo-daro. Reruntuhan kedua kota ini membuktikan bahwa kehidupan bangsa Dravida sudah sangat teratur. Bangsa Dravida adalah leluhur dari bangsa Tamil, Malayalam, dan Kannada yang diperkirakan adalah pendiri dari kota Mohenjo-daro dan kota Harappa. Kehidupan di peradaban India kuno saat itu sudah terbilang maju. Kepercayaan yang dianut oleh bangsa Dravida adalah politeisme. Bangsa Dravida memuja hewan-hewan yang dianggap suci seperti gajah, lembu, dan kera. Setelah kedatangan bangsa Arya, mereka pun berakulturasi. Akulturasi dari budaya bangsa Dravida dan bangsa Arya menciptakan agama baru yang disebut agama Hindu. Dalam perkembangannya, peradaban India kuno telah menciptakan banyak peninggalan seperti timbangan berstandar, ukiran cap, stempel perangko, dan sebagainya. Ditemukan juga sistem perairan yang kompleks di reruntuhan kota Mohenjo-daro dan Harappa. Namun, peradaban ini runtuh karena perubahan iklim yang ekstrim. Yang ketiga adalah peradaban Cina kuno. Peradaban Cina kuno merupakan salah satu peradaban yang paling tua di dunia. Dari penemuan arkeologi, daerah Cina telah didiami oleh manusia sejak jutaan tahun yang lalu. Peradaban Cina dimulai dari munculnya negara-negara kota yang berkembang di sepanjang lembah Sungai Kuning. Peradaban Cina pada saat itu sudah memiliki sistem pemerintahan yang kompleks di mana dibagi menjadi beberapa dinasti kekaisaran. Pencatatan sejarahnya dimulai dari dinasti Shang, diikuti dinasti Zhou, dinasti Qin, dinasti Han, dinasti Yuan, dinasti Song, dinasti Ming, dan dinasti Qing. Peradaban Cina memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan di dunia sampai saat ini. Peninggalannya yang paling terkenal adalah porselen, obat-obatan herbal, aksara Hanji, dan juga bubuk mesiu.
Berikut ini adalah contoh gambar dari peradaban awal Asia. Ini merupakan penemuan roda oleh peradaban Mesopotamia, aksara paku cuneiform oleh peradaban Mesopotamia, lalu reruntuhan kota Mohenjo-daro dan Harappa, diikuti peninggalan Cina yaitu porselen, aksara Hanji, obat-obatan herbal. Peradaban awal Afrika atau Mesir kuno. Mesir kuno merupakan sebuah peradaban di bagian timur laut benua Afrika yang berpusat di wilayah hilir Sungai Nil. Peradaban ini dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman kerajaan lama, zaman kerajaan pertengahan, dan zaman kerajaan baru. Mesir kuno baru maju ketika zaman kerajaan baru. Mereka dipimpin oleh raja yang dianggap sebagai perwujudan dewa, dengan raja paling terkenal adalah Raja Fir'aun. Kehidupan masyarakat Mesir kuno pada saat itu dibilang maju, di mana mereka mampu mengembangkan sistem irigasi yang baik di Sungai Nil. Dalam struktur sosial, mereka membagi masyarakatnya menjadi golongan atas dan golongan bawah. Untuk kebudayaan, mereka mengembangkan sistem tulisan yang bernama hieroglif dan menyembah banyak dewa. Peninggalan peradaban Mesir kuno yang paling terkenal adalah pemakaian kalender berdasarkan peredaran matahari, sistem hitungan sederhana yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan arsitektur mengagumkan yaitu piramida, sphinx, dan obelisk. Berikut ini adalah gambaran dari peninggalan peradaban Mesir kuno. Ini adalah piramida, ini sphinx, ini obelisk, dan ini adalah sistem tulisan yang bernama hieroglif dan obelisk. Peradaban awal Eropa. Peradaban awal Eropa dibagi menjadi 3 periode, yaitu peradaban Pulau Kreta, peradaban Yunani, dan peradaban Romawi. Peradaban Pulau Kreta bermula dari kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian berkembang menjadi negara kota. Masyarakat Pulau Kreta belum mengembangkan sistem hukum yang jelas, di mana semua peraturan dibuat oleh raja yang berkuasa. Mereka menganut sistem kepercayaan politeisme, di mana mereka menyembah banyak dewa. Peradaban Yunani. Peradaban Yunani dibagi menjadi 2 bentuk atau 2 periode, yaitu peradaban Athena dan peradaban Sparta. Peradaban Athena adalah peradaban yang dibangun oleh bangsa Ionia. Athena sendiri adalah salah satu kota tertua di dunia yang telah dihuni setidaknya sejak 7.000 tahun yang lalu. Athena menjadi kota yang unggul di Yunani kuno. Peradaban Athena mengembangkan ilmu pengetahuan, sastra, kesenian, arsitektur, dan sebagainya. Peradaban Athena dianggap juga sebagai peletak dasar sistem demokrasi yang dipakai sampai sekarang dan juga disebut-sebut sebagai fondasi bagi peradaban barat. Yang kedua adalah peradaban Sparta. Peradaban Sparta merupakan peradaban yang dibangun oleh bangsa Doria. Sparta dalam perkembangannya menjadi negara yang kuat dan berkuasa. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, Sparta awalnya adalah pusat sastra dan ilmu pengetahuan. Namun, sekitar tahun 600 sebelum Masehi, Sparta mengubah lajurnya menjadi kemiliteran, di mana dunia militer adalah makanan penduduknya bahkan sejak masih kanak-kanak. Kemiliteran yang menjadi tombak dari peradaban Sparta membuat pasukan Sparta dikenal sejarah sebagai salah satu pasukan yang paling ditakuti di dunia. Lalu ada peradaban Romawi. Peradaban Romawi adalah peradaban yang dimulai dari berdirinya kota Roma di Italia pada abad ke-8 sebelum Masehi hingga runtuhnya kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5. Peradaban Romawi dibagi menjadi 3 periode, yaitu masa pemerintahan kerajaan, masa pemerintahan republik, dan masa pemerintahan kekaisaran. Masyarakat Romawi dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu golongan plebeia dan golongan patrisia. Masyarakat Romawi awalnya menganut kepercayaan animisme, namun seiring perkembangannya mereka menganut kepercayaan Yunani kuno, yaitu menyembah dewa-dewa. Peradaban Romawi bisa dibilang maju karena kemiliteran dan wilayah kekuasaan yang sangat besar. Masyarakat
Romawi memadukan arsitektur bangunan yang dikembangkan oleh bangsa Yunani, Persia, dan Etruska. Mereka menemukan alat khusus yang digunakan dalam operasi bedah. Berikut ini adalah gambaran dari peradaban awal Eropa. Ini adalah peradaban Pulau Kreta, lalu peradaban Athena, peradaban Sparta, dan peradaban Romawi. Peradaban awal Eropa memiliki ciri khas berupa atap bangunan yang memiliki kelengkungan. Peradaban awal Amerika dibagi menjadi 3 masa, yaitu peradaban Maya, peradaban Aztec, dan peradaban Inka. Peradaban Maya merupakan peradaban di wilayah Mesoamerika yang dibangun oleh bangsa Maya. Peradaban ini berkembang di wilayah Meksiko bagian tenggara, wilayah Guatemala, bagian barat Honduras, dan wilayah El Salvador. Bangsa Maya dikenal akan arsitektur, astronomi, dan keseniannya. Mereka memakai sistem kelas sosial dalam masyarakat. Dalam karya seni, mereka mengembangkan karya-karya seperti obsidian, batu, giok, pahatan keramik, hingga lulusan dinding. Kota-kota Maya tidak memiliki perencanaan yang terpusat, di mana mereka membangun bangunannya dengan sesuka hati. Bangunan-bangunan utama di kota Maya meliputi istana, kuil, dan sebagainya. Peradaban Maya memiliki golongan elit yang melek huruf dan mengembangkan sistem tulisan hieroglif yang rumit. Dalam perkembangannya, Maya mengembangkan sistem kalender ritual yang rumit dan merupakan salah satu peradaban pertama yang mengenal angka 0. Peradaban Aztec adalah peradaban di Mesoamerika yang berkembang di kawasan tengah Meksiko dan terdiri dari beragam macam suku bangsa. Dalam pemerintahan, bangsa Aztec telah mengembangkan sistem hukum yang jelas, di mana mereka dipimpin oleh raja yang dianggap sebagai dewa. Dalam bidang sosial, mereka mengembangkan pertanian yang dilakukan di Cinampa atau Pulau Buatan. Mereka menganut kepercayaan politeisme. Aztec memiliki tradisi mitologi yang rumit. Dalam bidang iptek, bangsa Aztec memiliki pengetahuan cukup tinggi dalam ilmu hidrologi dan mengembangkan sistem kalender yang mengatur 1 tahun terdiri dari atas 365 hari. Lalu ada peradaban Inka, merupakan peradaban yang bermula sebagai suku di daerah Cusco. Kemajuan peradaban Inka sangat dipengaruhi oleh pemimpin yang disebut Sapa Inka. Sapa Inka yang terkenal adalah Pachacuti. Pada tahun 1450 Masehi, Pachacuti berhasil meyakinkan suku-suku Indian di Peru untuk menjadi bagian dari Inka. Dalam sistem kepercayaan, masyarakat Inka menganggap matahari adalah dewa tertinggi. Mereka belum mengembangkan sistem tulisan. Mereka memakai kuipu untuk menyimpan informasi. Kuipu adalah sebuah kawat dengan simpul-simpul yang menandakan informasi tertentu. Namun, salah satu bukti kemajuan bangsa Inka adalah adanya bangunan Machu Picchu yang dibangun di atas gunung dengan ketinggian 2350 mdpl. Berikut ini adalah gambaran tentang peradaban awal Amerika. Ini adalah kuil bangsa Maya, lalu ada peninggalan bangsa Aztec dan peninggalan Machu Picchu dari bangsa Inka. Peradaban Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu era prasejarah dan era kerajaan. Era prasejarah merupakan masa di mana manusia purba muncul di Indonesia. Yang pertama muncul adalah Meganthropus paleojavanicus, diikuti Pithecanthropus erectus, lalu Homo sapiens yang diperkirakan masuk ke Indonesia sejak 100.000 tahun yang lalu. Pada masa prasejarah, manusia purba telah mengembangkan sistem food producing dan food gathering. Mereka juga mampu menciptakan peralatan dari batu dan logam dan telah memiliki kepercayaan dasar, yaitu kepercayaan animisme dan kepercayaan dinamisme. Sementara era kerajaan di Indonesia merupakan zaman ketika kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam didirikan di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari pengaruh bangsa-bangsa luar seperti bangsa India, bangsa Cina, dan bangsa Persia yang menyebarkan ajarannya di wilayah Indonesia. Contohnya adalah berkembangnya agama Hindu di wilayah Bali, pembakaran tumpah dan kemenyan.
Lalu ada juga makanan-makanan seperti mie dan bihun, dan kepercayaan tentang nasib dan peruntungan yang merupakan kebiasaan bangsa Cina. Dan ada juga budaya tukar cincin yang dibawa oleh bangsa Romawi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.